Amin. Lagu yang berindah, begitu indah ya, mengenai kasih Tuhan yang begitu mencintai manusia yang berdosa. Dikatakan bahwa jika laut menjadi tinta, tidak cukup untuk mengisahkan kasih Tuhan. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan malam ini. Ini pembahasan sebenarnya sudah dibahas ribuan tahun yang lalu ya. Jadi hal yang sama diulang-ulang. Sebaiknya kita semakin pintar memahami perbedaan yang ada, bukan untuk menjadi perdebatan, gontok-gontokan, tapi untuk saling memahami. Karena keimanan itu berbeda-beda dan tidak bisa dibenturkan atau diadukan. Karena itu hanya pekerjaan dari Roh Kudus. Baik, dengan judul Kapan Isa Menyatakan Dirinya Tuhan, Ustadz Ucok Panggabean akan membahasnya malam ini. Kami persilakan. Terima kasih, Gor. Teman-teman semuanya, selamat malam. Kita bersyukur pada Tuhan malam ini masih boleh bersama-sama berkumpul walaupun di ruang Zoom ini ya. Kita berterima kasih pada Saudara Tigor dan tim, yaitu persaudaraan umat Allah yang sudah dengan sukarela, dengan rendah hati, dengan semangat 45 untuk mengadakan kelas Zoom ini ya, yang sudah berlangsung hampir 200 kali. Ini perkumpulan persaudaraan umat Allah ini gara-gara ada corona, teman-teman ya. Gara-gara ada corona, jadi apa yang mau dilakukan dengan mereka ini, Tigo dan kawan-kawan itu luar biasa. Dia buat grup WA grup Hawaiian Brother and Sister, terus bikin persaudaraan umat Allah ya, yang mana isinya tuh umumnya orang Advent yang menganggap orang Islam adalah saudaranya, gitu loh. Bukan musuh, bukan rival, tapi saudaranya. Bahkan bahasa kami lebih tegas lagi bahwa Islam itu adalah kerabat dekat menjelang kiamat. Kita nih siapapun kita, apa bangsa kita, agama kita, nggak ada masalah. Yang satu yang pasti adalah kiamat semakin mendekat. Dan Islam bagi kami dari persaudaraan umat Allah adalah kerabat dekat menjelang kiamat. Karena kami baca-baca, kami bergaul, kami pelajari, ternyata umat Islam juga menantikan kedatangan Isa Masih yang kedua kali. Seperti orang Advent ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau menyapa ini yang saya hormati Pendeta Dr. Tarmidi dari Palembang ya. Terima kasih berkenan hadir ya. Bagi saya kalau ada sedang pendeta, bahkan doktor lagi berkenan hadir di acara beginian, itu berarti rendah hati ya. Harusnya kita yang dengar-dengar beliau ini ya. Makasih pendeta ya. Dan juga ada sahabat-sahabat saya yang lain, ada pendeta dari daerah misi Papua, ya biasanya dari Eropa ada juga, tapi saya belum lihat malam ini ya. Dari Amerika juga biasanya ada beberapa hadir. Saya lihat cuma satu orang dari Amerika yang hadir, kan di Amerika masih pagi hari ya. Dan senior-senior saya, ya, tuh jemaat dari jemaat Menteng, Bang Win, dari jemaat Enterino, Bang Bang ini Bang Tono, ya, Dokter Aji dari Maluku, ya, Mbak Erli dari Bengkulu dan lain-lain tempatnya. Terima kasih teman-teman ya. Maafkan ya saya tidak sapa namanya. Jadi malam ini kita akan kembali belajar bersama tentang satu oknum, satu tokoh yang paling banyak disalah mengerti oleh umat manusia dari dulu sampai sekarang. Paling banyak paling banyak dibahas. Mungkin paling banyak dibenci, mungkin juga paling banyak dikasihi. Pokoknya paling banyak diomongin satu tokoh ini ya. Yaitu kalau di Quran disapa dengan Isa Al-Masih. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu disapa Yesus Kristus ya. Nah, ini menjadi unik
pembahasannya karena apa? Karena memang ini pribadi yang unik. Unik itu berarti tidak apa? Tidak ada yang menyamainya, beda dengan yang lainnya. Kalau sama nggak unik. Ini kan memang spesial sendiri. Ya. Maka tadi Mas Tigor udah bilang dibahas ribuan tahun atau mungkin ratusan tahun dibahasnya. Tapi nggak kelar-kelar pembahasannya. Kenapa? Karena orang sering memaksakan pendapatnya tentang sesuatu hal. Nah, dalam hal ini tentang Isa Masih. Jadi pemahaman tentang Isa Masih kita nggak bisa paksakan. Ya, masing-masing punya pemahaman silahkan. Ya, Tuhan berkenan. Nanti kita belajar Tuhan berkenan menyatakan dirinya. Tuhan berkenan menyatakan kebenarannya kepada siapa saja yang dengan rendah hati mencari Dia. Nanti kita belajar ya. Dan ini kelas, saya ingatkan kembali, ini kelas bukan kelas perdebatan, bahkan bukan kelas apologetika yang seperti YouTube itu, yang pinter-pinter YouTube. Ini enggak ya. Kita kelas belajar bersama. Kita belajar bersama berdasarkan kitab suci yang kita baca. Saya tidak terlalu tertarik dengan agama. Agama apa aja, saya terlalu tertarik. Karena saya punya pemahaman agama mah buatan manusia lah, bukan buatan Tuhan. Cuma biar laku oleh manusia dikasih label buatan Tuhan, buatan Allah, biar laku. Saya pikir-pikir ngapain Tuhan bikin agama? Udah gitu nggak satu, bikinnya banyak lagi. Banyak. Kan bingung. Nanti ditanya, pertanyaannya, jawabannya multiple choice. Wah bingung kan? Multiple choice. Bingung. Harusnya kan pertanyaan yang benar salah, true or false gitu kan. Jadi 50-50. Ini enggak. Ada berapa agama? Manusia mesti pilih yang satu. Kalau salah pilih masuk neraka. Kan jadi aneh. Maka saya nggak ngurusi agama ya teman-teman. Saya nggak ngurusi agama. Tapi saya senang belajar kitab sucinya. Kitab suci ya. Saya senang belajar kitab suci. Jadi ya dalam segala keterbatasan saya usahakan tamat baca kitab suci. Taurat, Jabur, Injil dan Quran. Karena saya juga penganut ajaran nenek moyang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana saya bisa mau sayang orang Islam kalau saya nggak tahu Islam itu apa? Ya kan? Jadi saya belajar, ya, belajar tentang Islam dari Quran langsung. Dengar-dengar juga teman-teman yang ustadz dan lain-lain ya. Jadi karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kenal maka bisa sayang. Nah, jangan kita seperti katak dalam tempurung. Sudah, kalau katak dalam tempurung itu maksudnya dialah yang udah paling benar. Karena dia nggak melihat katak lain, cuma sendiri katak dalam tempurung. Dia nggak tahu kalau tempurungnya diangkat banyak katak, bahkan lebih besar dari katak banyak, ya bukan cuma katak gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi nah malam ini topiknya adalah eh, saya share screen dulu ya, mohon izin. Ya, Mas Tigor nampak ya, nampak Mas Tigor, nampak dan suara saya jelas ya. Sudah kelihatan Pak Uco. Oh udah ya, makasih ya. Ya, Jadi udah jelas, udah besar, udah. oh Jelas, makasih. kelihatan. Di mana Isa mengatakan dia itu Tuhan? Maksudnya dalam kitab suci, Injil atau apapun ya, di mana Isa? Karena ini ada pertanyaan yang klasik tapi kontemporer juga. Karena apa? Dipertanyakan sudah lama sampai sekarang masih dipertanyakan. Jadi masih viral sampai sekarang ya. Di mana Isa mengatakan dia Tuhan? Karena apa? Manusia mengakui dia sebagai manusia. Manusia pada umumnya manusia. Tapi ada juga sebagian manusia mengakui dia bukan cuma manusia biasa. Dia manusia ilahi. Ya, atau ilahinas. Ya, manusia itu di Quran tuh ada term itu. Ada malikinas, ilahinas, robinas ada ya. Di Quran surah yang terakhir. Ya, itu ada di Quran surah terakhir. Jadi istilah-istilah itu ada. Bagi saya Quran juga itu menarik ya. Karena di surat yang pertama, Al-Fatihah, itu bertanya tentang jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim. Nah, di surat terakhir ada jawabannya bagi saya. Jawabannya apa? Yaitu ilahinas, malikinas.
Nah, ini sekadar aja ya. Kali ini menarik. Surat pertama pertanyaan, surat kedua, surat terakhir, surat yang ke-114 ada memuat info tentang ilahinas, malikinas. Tapi terjemahannya kita beda ya dengan pemahaman kita. Nah, boleh Mas Tigor bantu, saya agak kurang sehat juga, agak flu saya ini. Terbaca Mas Tigor, tolong dibantu. Dari atas dibaca ya. Ayat Alkitabnya ya, Nggak usah di atas baca juga, dari atas baca. sekitar tahun 740 sesudah Masehi. Sebelum Masehi itu, sebelum Oh Masehi. iya, sebelum Masehi, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Allah akan tinggal di tengah-tengah manusia. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Belah kanannya. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Itu berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi teman-teman, ini menarik ya. Yang dikira ini bukan Injil. Itu dari Perjanjian Lama. Kitab Nabi-Nabi, dari Nabi Yesaya. Yang hidup kurang lebih 7 abad sebelum Isa Al-Masih lahir. Sudah menubuatkan. Ya, sudah menubuatkan hal yang ini. Bahwa Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umat manusia. Makanya Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umat manusia itu disapa dengan Immanuel. Ya. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Itu di Matius jelas ya, Allah menyertai kita. Jadi memang Allah berkenan tinggal di antara manusia. Inilah sesuatu yang luar biasa, tapi fakta yang harusnya membahagiakan umat manusia. Harusnya membahagiakan umat manusia. Kenapa? Karena sejatinya setelah manusia berdosa, ya Allah secara otomatis itu meninggalkan hadiratnya, meninggalkan manusia. Karena apa? Sudah manusia sudah berdosa, Allah suci, udah nggak bisa lagi. Sekarang nanti belakang 2000 tahun yang lebih, 2000 tahun lalu lebih, Allah yang Maha Kudus itu berkenan datang lagi melawat manusia berdosa ini. Tapi agar semuanya smooth, lancar, tidak hancur lebur, karena kalau Allah yang Maha Kudus langsung datang dalam keadaan yang asli kepada berdosa ini, dunia tidak akan mampu menahan atau menerimanya. Dunia malah akan hancur lebur. Maksudnya menolong, menyelamatkan, yang terjadi adalah malah binasa. Makanya Allah ya berkenan menghampakan dirinya. Dalam hal ini firman Allah menghampakan dirinya, nujul ke dunia, datang ke dunia, menjadi manusia. Maka disapa Immanuel. Alam yang kita, itulah Isa Al-Masih itu. Ini sudah diomong-omong, sudah dibuatkan 7 abad sebelum Isa Al-Masih lahir. Ya, ini nubuatan sebelah kiri, sebelah kanan penggenapan. Ya, mangga dibaca lagi, Gor. Penyelamatan manusia, Allah berkenan datang ke dunia menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Amin. Teman-teman, ketika kita berhadapan dengan kitab yang kita sapa firman Allah atau kitab suci, please rendahkan dirimu di hadapan firman Allah. Kosongkan dirimu di hadapan kitab suci. Jangan menghadapi kitab suci dengan pikiran penuh, hati penuh. Nanti nggak dapat apa-apa. Kita harus kosongkan hati pikiran kita
Kita baca firman Tuhan agar kita bisa mengerti apa makna yang terkandung yang kita baca itu. Ya. Nah, ini ada rahasia yang terungkap tentang Isa Al-Masih itu. Siapa dia? Kalau saya menyebutnya, Yohanes 1 ayat 1, ini saya pribadi menyebutnya, Yohanes 1 ayat 1 adalah silsilah keilahian Isa Al-Masih. Ya, ini silsilah keilahiannya. Jadi pada mulanya, ya, ini manusia Yesus belum ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi pemahaman Injil, firman Allah adalah Allah. Bukan pemahaman orang Kristen. Bukan tafsir orang Kristen. Tapi ini pemahaman Injil. Jadi orang Kristen tidak menafsir. Orang Kristen hanya menerima apa adanya. Oh, firman Allah adalah apa adanya. Berarti, makanya kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 2 dan 3, di situ nampak bahwa apa? Firman Allah itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya, saya nggak ada di PowerPoint-nya situ. Saya baca aja ini ya. Kalau di ini kan yang ada di PowerPoint Yohanes 1 ayat 1. Coba kalau kita baca di Alkitab langsung bentar ya, Yohanes. Yohanes 1 ayat ayat 2. Nah, ini teman-teman. Yohanes 1. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari antara segala yang telah dijadikan. Jadi firman Allah itu adalah pencipta, dan pencipta itu adalah Allah. Makanya di Yohanes 1 katakan firman Allah adalah Allah. Jadi teman-teman, dari manakah Isa Al-Masih mendapatkan keilahiannya? Dari asal usulnya sebagai firman Allah. Ini ayatnya ya. Nah, firman Allah ini berkenan menjadi manusia. Ini Yohanes 1:14. Tadi sudah dibaca. Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ya, teman-teman, jadi hari ini teman-teman kita yang Muslim berpikiran orang Kristen itu aduh kebablasan. Masa Isa Al-Masih seorang nabi memang hebat, kok dijadikan Tuhan? Saya banyak baca buku tentang hal ini ya. Ada penulis mengatakan Adam tidak berbapa. Adam tidak berbapa. Tidak punya bapak. Bahkan hebat lagi, tidak punya ibu. Kenapa kalian orang Kristen tidak jadikan dia Tuhan? Karena menjadi Tuhan. Jadi sementara Yesus hanya tidak berbapa, ibunya ada. Ini salah pengertian. Seolah-olah orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan gara-gara nggak ada bapaknya. Bukan itu. Atau lagi bilang, Musa membelah lautan. Ada membangkitkan orang mati. Ada banyak mujizat dilakukan oleh para nabi. Kenapa para nabi nggak disapa Tuhan? Kenapa cuma Yesus? Ini salah pengertian juga. Isa Al-Masih, Yesus. Maaf teman-teman, mau tutup pintu dulu ya. Tak ada orang di rumah. Isa Al-Masih ya, tidak diangkat menjadi Tuhan oleh orang Kristen gara-gara bikin mujizat. Enggak, ini salah pengertian. Ya, enggak. Tapi memang Isa Al-Masih adalah Tuhan Allah yang jadi manusia. Bukan manusia dijadikan Tuhan, bukan ya. Nah, ini ada kesalahpahaman kita. Nah, kita mesti rendah hati menerima fakta ini. Jadi yang Kristen pun nggak usah terlalu ngotot.
Ya, kalau yang Islam belum mengerti, kalau sudah kita yang Islam pelan-pelan saja, karena pemahaman ini bukan karena kuat kuasa kita, bukan. Ya, Tuhan menganugerahkan pengertian ini kepada orang yang rendah hati. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, silakan dibaca. Bukan manusia yang berinisiatif menyelamatkan dirinya, sehingga seorang nabi diangkat menjadi Allah. Tapi Allah berkenan menjadi manusia. Amin. Tadi sudah saya terangkan ya. Jadi bukan manusia yang berinisiatif menyelamatkan dirinya yang berdosa, sehingga kita mengangkat Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa, bukan. Tapi Allah yang berkenan, ya, menjadi manusia untuk nolong kita. Ya, silakan dibaca lagi. Satu pertanyaan Dari dari Ahmad Didat yang viral sampai sekarang, di mana Isa mengatakan dirinya sebagai Allah. Islam sangat tidak mempercayai Isa sebagai Allah karena dia makan minum dari perempuan dan lain-lain. Oke, teman-teman. Ini judul kita ini, ya, terinspirasi oleh pertanyaan yang dari zaman dulu sampai sekarang masih viral. Di mana Isa mengatakan dia Tuhan? Kalau ada saya mau jadi Kristen. Kata Ahmad Didat. Ahmad Didat seorang apologet Islam atau debater Islam yang sudah meninggal, ya. Ini pun dituliskan oleh ulama Indonesia, tokoh Muhammadiyah Indonesia. Namanya Dr. Andes Abu Didat. Waktu itu salah seorang ketua MUI Pusat, ya. Jadi namanya pun sampai Abu Didat. Kalau yang di Afrika Selatan Ahmad Didat. Ini penggemar. Dan oleh mereka dituliskan sampai sekarang. Kalau saudara bergaul sama teman-teman yang Muslim, mereka pasti nanya ini, mana, di mana? Padahal mereka sendiri nggak baca Injil. Mereka hanya baca komentar-komentar orang tentang Injil. Komentar orang yang menganggap miring tentang Injil. Jadi bukan baca Injil langsung, mencari tahu, enggak. Ya. Tapi mereka hanya membaca ulasan orang lain yang malah kurang percaya terhadap Injil. Satu yang saya dapati, kenapa saudara Muslim kita yang kekasih susah menerima bahwa Isa itu memiliki kealahan. Jangan dikatakan Isa Allah lah, jangan ya, susah. Bahwa Isa itu memiliki kealahan, susah. Susah diterima, kenapa? Karena Isa itu makanan minum. Isa itu bisa dipegang. Isa itu kelihatan. Ya. Sementara pemahaman saudara kita yang Muslim, dan ini benar ya, yang Allah itu goib. Zat yang tak kelihatan, yang tak nampak, yang tak perlu makan, dan tak perlu minum. Nah, saudara kita ini kurang memperhatikan Yohanes 1 ayat 14. Jadi Isa itu adalah memang manusia juga. Ya, sepenuhnya manusia. Lahir dari manusia. Makan seperti orang. Manusia makan. Bukan makan batu. Ya makan makanan roti dan sejenisnya. Nah makanya ini saya dapati pribadi saya. Kegagalan orang Kristen menerangkan atau memperkenalkan Isa sepenuhnya. Karena orang Kristen terpaku bahwa Yesus Tuhan. Sebaliknya, kegagalan orang Islam mengenal Yesus dengan benar adalah karena orang Islam terpaku dengan Yesus itu manusia. Jadi kata yang Kristen, Isa Al-Masih itu Tuhan. Kan saudaranya Islam, Isa Al-Masih itu manusia. Ribut. Tuhan, manusia, Tuhan, ribut. Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Menurut fakta di kitab suci ya, bukan pendapat pribadi kita. Fakta kitab suci. Isa Al-Masih itu memang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tapi dia juga adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kan itu. Ya, pelan-pelan ya. Jangan langsung di debat nanti ya. Ini kita pelan-pelan tuh. Coba memahami. Ya. Ya, kita lihat. Silakan baca lagi. Selama mau rendah hati dalam belajar, apalagi berhadapan dengan firman Allah atau kitab suci, tentu Allah berkenan menyatakan dirinya.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Amin. Jadi selama kita mau rendah hati dalam belajar, apalagi ini belajar segala sesuatu harus rendah hati ya. Apalagi berhadapan dengan yang kita sapa kitab suci, firman Allah. Tentu kita harus rendah hati, mengosongkan diri, artinya apa? Melupakan pemahaman kita sebelumnya. Melupakan keyakinan kita sebelumnya. Paling tidak untuk sementara kita belajar. Jadi waktu sementara belajar, kita lupakan keyakinan kita. Kalau keyakinan kita pegang terus, ya nggak ada guna belajar apapun. Kita harus. Nah, ada jaminan di Injil Lukas ya, ada jaminan. Ya, ini Yesus berkata, kalau minta akan diberi, cari akan mendapat, ketok itu akan dibuka. Saya percaya ini. Jadi saya pribadi memahami, meyakini. Siapapun dia, agama apapun dia, level pendidikannya apapun dia, apa status sosial apapun dia, kalau dengan rendah hati mencari Tuhan, pasti ketemu Tuhan yang benar. Itu keyakinan saya. Ya. Selama kita rendah hati. Jadi nggak ada yang merespon nih teman-teman saya, nggak ada yang setuju sama saya. Saya senang kalau direspon. Amin. Gitu. Sorry. Amin. Kalau cocok direspon, kalau nggak cocok nggak usah. Boleh unmute sebentar, boleh. Ya. Jadi makanya pemahaman tentang kebenaran saya punya sorry. Pemahaman tentang kebenaran bukan didapat dari kuat kuasa kita belajar. Tapi itu anugerah Tuhan kepada orang yang rendah hati mencari Dia. Kan kebenaran itu kan Tuhan. Orang yang rendah hati mencari Tuhan akan ketemu Tuhan yang benar. Apapun agamanya, apapun sekolahnya, apapun suku bangsanya, ya nggak ada urusan. Karena pemilik kebenaran itu Tuhan. Ya. Di Silakan. Quran pun ada petunjuk tentang keilahian Isa. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan Allah. Ali Imran 3 ayat 45. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini saya sebut di Quran pun ada petunjuk, ada kisi-kisi atau ada apa ya? Saya nggak katakan langsung ada keilahian Yesus, nggak. Ada petunjuk lah. Jadi coba kalau kita baca dengan rendah hati, apapun agama kita, ketika kita baca ayat ini luar biasa teman-teman. Ya. Kenapa? Di sini bagi saya ini ayat sepadan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 ini sepadan dengan ayat ini. Ya. Bicara asal usul Yesus sebagai kalimat atau firman. Lihat, firman darinya. Jadi, nah, pemahaman beda antara kita dengan saudara kita adalah kita menerima apa adanya bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah yang jadi manusia. Nah, pemahaman saudara kita yang Islam nggak begitu. Walaupun ayatnya begini. Jadi mereka memahaminya gini. Isa Al-Masih dijadikan oleh firman Allah. Beda pemahaman. Saya ulangi ya. Pemahaman saudara kita yang kekasih, Isa Al-Masih dijadikan oleh firman Allah. Tapi fakta yang kita dapat dari Injil dan ini di Quran, ya, fakta yang kita dapat bukan begitu. Tapi apa? Firman Allah menjadi, bukan menjadikan Isa Al-Masih, tapi menjadi Isa Al-Masih. Ini coba kita pelan-pelan renungkan dulu pemahaman ini. Nah, ada satu kata kunci juga menarik untuk memahami dengan benar, yaitu apa?
Isa putra Maryam ini ya disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Teman-teman, kalau terkemuka di dunia itu mah hebat, tapi nggak terlalu luar biasa lah. Di dunia tuh wajar aja, manusia terkemuka di dunia wajar. Joe Biden bukan Joe Biden mungkin sekarang. Donald Trump terkemuka di Amerika. Prabowo terkemuka di Indonesia. Putin terkemuka di Rusia dan dunia mungkin. Tapi ini Isa Al-Masih terkemuka di akhirat. Saudara. Bicara akhirat, bicara apa teman-teman? Itu melibatkan Allah, para malaikat. Tapi Isa Al-Masih masih terkemuka di antara malaikat dan Allah juga. Loh kok iso? Loh kok bisa? Kalau dia hanya manusia biasa yang diciptakan oleh firman Allah, loh kok bisa? Nah, kalau pelan-pelan kita pahami, Isa Al-Masih itu adalah bukan diciptakan oleh firman Allah, tapi firman Allah menjadi Isa Al-Masih. Ya, buktinya dia terkemuka di akhirat. Nah, ini saya juga baca-baca Injil, ini sepadan dengan Matius 28 ayat 18. Ya. Saya bacakan ya. Matius 28 ayat 18. Bentar ya. Jadi Ali Imran 45 ini bagi saya sepadan juga dengan Matius 28. Matius 28 ayat 18. Yang isinya begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Loh kok iso? Kalau hanya nabi biasa. Kalau hanya manusia biasa kok bisa gini? Kalau bahasa Quran, terkemuka dunia dan akhirat. Bahasa Injil, berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, ya, ini bagi saya ini petunjuk tentang keilahian Isa Al-Masih. Petunjuk, ya. Ya boleh percaya, boleh enggak. Karena kita di sini bukan belajar kepercayaan, ya. Kita belajar sesuatu secara nalar, bukan secara batin. Ini silakan ini baca dia. Wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Quran surat Al-Hajj 22 ayat 73. Oke, terima kasih. Lanjut di bawahnya, Mas Tigor, bawahnya dibaca juga. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia bersabda, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran rasulanku bagimu jika kamu orang beriman." Quran surat Ali Imran 3 ayat 49. Oke teman-teman, ini juga bagi saya petunjuk keilahian Yesus di Quran. Petunjuk ya. Jadi boleh terima, boleh enggak teman-teman. Tapi ini kita berpikir secara logika, secara nalar. Ya. Jelas ada penegasan di Quran. Tak ada yang bisa mencipta seekor lalat pun. Apakah dia nabi, rasul, bahkan malaikat. Bahkan berkumpul malaikat, nabi, rasul. Mungkin tambah lagi hantu belau atau jin segala macam. Berkumpul. Tak mampu menciptakan seekor lalat pun. Ini kata Quran. Ini ayatnya. Al-Hajj ayat 3.
Makanya Sabat menjadi penting. Karena hari Sabat itu menunjukkan siapa pencipta kita dan siapa kita, ciptaan. Ya. Penting Sabat itu sebagai monumen waktu yang menunjukkan siapa pencipta, siapa ciptaan. Ya. Jadi yang hanya kita mesti sepakat teman-teman, yang bisa mencipta hanyalah Allah. Bagaimana Allah mencipta? Dengan berfirman. Makanya kalau di Perjanjian Lama, pencipta adalah Allah. Tapi di Perjanjian Baru, ya seperti Yesus. Apakah dua? Tidak. Yesus itu sebagai firman Allah dia mencipta ya, bukan sebagai manusia, sebagai firman Allah. Nah, sudah kita terima fakta bahwa hanya Allah yang bisa mencipta. Ternyata di Quran yang sama ada ayat yang menarik perhatian. Ini kita dalam belajar ya, menarik perhatian. Yaitu apa? Ali Imran ayat 49. Apa yang menarik perhatian kita? Ternyata di ayat ini Isa Al-Masih mencipta burung. Saudara, mencipta burung. Pada kata Quran, tak ada yang bisa mencipta seekor lalat pun. Sekarang Isa Al-Masih, maksudnya waktu itu, Isa Al-Masih bukan bikin lalat, bikin burung. Kalau saudara tahu kisahnya, ini Isa Al-Masih ambil tanah liat, kalau bahasa Sundanya diemple-emple, dibentuk burung, jadi seperti boneka burung, patung burung, terus tiup. Jadi burungnya hidup. Nah, ketika saya diskusi sama teman saya yang ustadz, yang bukan ustadz, teman-teman lain, saya tunjukkan ayat ini, mereka bilang gini, Pak Panggabean, Isa Al-Masih itu tak bisa mencipta kalau Allah tak mengizinkan. Itu jadi biasanya teman-teman berlindung di kata seizin Allah. Ya, seizin Allah. Nah, saya bilang sama teman-teman, apa Tuhan lupa dengan keputusan sebelumnya? Apakah Tuhan lupa bahwa Tuhan sudah membuat peraturan bahwa yang mencipta hanya dirinya, hanya Allah? Kok belakangan Tuhan nyuruh seorang nabi mencipta? Kok belakangan dia mengizinkan Isa Al-Masih mencipta? Kan jadi aneh. Apa lupa Tuhan? Satu. Kedua, Pak. Kata izin diperlukan bila belum terjadi. Contoh. Saya lihat ini di sini ada pendeta Hemat Subuya. Selamat malam pendeta. Ini juga pendeta yang saya kagumi. Karena ini pendeta juga doktor. Ya. Pendeta Dr. Hemat Subuya mau bergabung di ruang belajar ini berarti itu pendeta rendah hati juga. Ya. Mau belajar, mendengar jamaahnya bicara. Ini jamaahnya. Ya. Jadi izin diperlukan bila peristiwa belum terjadi. Misalnya gini. Misalnya gini ya. Mas Tigor. Dia dulu karyawan perminyakan. Dia menghadap bosnya. Bos, saya izin cuti. Terus kata bosnya gini, kapan? Minggu lalu. Izin itu diperlukan kalau belum terjadi. Berarti kan ini, Pak Bos, saya izin cuti kapan? Bulan depan. Nah, itu betul. Tapi Pak Bos, saya izin cuti. Kapan? Kata bos. Udah, minggu lalu. Nah, itu gimana? Nah, Isa Al-Masih sudah mencipta burung. Jadi nggak perlu bicara izin lagi. Sudah terjadi. Artinya apa? Izin itu sudah ada. Udah melekat izin itu. Nggak sudah mau ngomong. Teman-teman, perhatikan teman-teman. Tidak ada satupun peristiwa kejadian yang terjadi di alam semesta ini tanpa Tuhan izinkan. Saya ulangi. Tidak ada satupun peristiwa yang akan terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi kalau sudah terjadi, itu berarti udah izin Tuhan. Berarti izin itu nggak sudah mau ngomong. Udah melekat di situ. Udah terjadi. Pertanyaannya, saya bilang ke teman-teman, pertanyaannya, kenapa seorang nabi yang namanya Isa Al-Masih diizinkan mencipta? Itu pertanyaannya. Kenapa diizinkan? Oke, sampai situ aja untuk perundungan kita. Nah,
terjemahan di bawah ini juga, Ali Imran 49, ini agak kurang pas dengan yang di atas. Teman-teman, ini perhatikan. Saya bukan ahli tafsir. Saya berpikir pakai nalar aja. Saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi saya berpikir secara nalar sederhana. Di ayat di atas, Al-Hajj juga dikatakan hanya Allah bisa mencipta. Oke? Di bawah, Isa masih bisa berburung. Terus sebutkan, itu adalah sebagai bukti kerasulan. Saya pikir nggak pas lah. Mencipta bukan bukti kerasulan. Tapi bukti apa teman-teman? Kemampuan mencipta itu bukti apa? Keilahian. Keilahian. Terima kasih Mas Palmer. Ini juga orang luar biasa nih Mas Palmer. Mas Palmer Segal ini bukan pendeta, tapi orang yang belajar. Ya sama seperti saya. Ini kata Quran loh. Kata Quran yang bisa mencipta hanya Allah. Berarti kalau ada yang mencipta berarti dia Allah loh. Ini kan nalar logika. Ya, bukan bukti. Kalau membelah lautan itu bukti kerasulan boleh. Tongkat jadi ular boleh. Tapi mencipta bukan bukti kerasulan. Tapi bukti kealahan. Teman-teman please ya. Kita nggak bicara keyakinan seseorang ya. Kita belajar. Kita belajar. Jadi makanya kosongkan dulu keyakinan kita. Maka saya sebut ini adalah bukan bukti keilahian Yesus, bukan, tapi apa? Petunjuk keilahian Yesus. Ini petunjuk, ada petunjuk sepertinya, ya. Oke, berikutnya. Oh, mungkin sebelumnya. Ya. Ini petunjuk berikutnya tentang keilahian Yesus ya. Silakan dibaca Mas Igon. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahui. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Araf 7 ayat 187. Oke, yang bawah Dan silakan. sungguh, Dia, Isa, benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Inilah jalan yang lurus. Oke, teman-teman. 43 ayat 61. Saya pelajari dan saya dapati pekabaran utama Muhammad adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang Arab menyembah banyak dewa, banyak ilah. Maka Muhammad membawa pembaruan dengan mengatakan la ilaha illallah. Ya. Berikutnya, orang Arab jahiliyah jahat banget hidupnya. Seperti nggak akan ada pertanggungjawaban. Makanya pekabaran berikutnya Muhammad adalah tentang kiamat. Hati-hati hidup. Ada kiamat, ada pertanggungjawaban nanti. Ada pertanggungjawaban nanti ya tentang kiamat. Jadi Muhammad mengajarkan tentang kiamat. Karena Muhammad mengajarkan tentang kiamat, maka orang Arab, murid-murid bertanya, "Ya Rasul, kapan kiamat itu?" Itulah intinya ayat ini ya. Kapan kiamat? Turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Bukan pada Nabi. Bukan pada Rasul. Pada Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini Alkitabiah. Nabi nggak tahu, Rasul nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka saya sebut ini adalah bukti keilahian. Nah, ternyata di Quran yang sama, ayat Quran 1, dikatakan, sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Saudara, ini terjemahan ini agak beda dengan terjemahan lama, ini terjemahan Quran baru. Ya. Saudara perhatikan yang di screen,
terus telinganya dengarkan apa yang saya omong. Ini surat yang sama dari Departemen Agama, Quran saya ini, tapi ini terjemahan lama. Beda. Perhatikan tuh. Ajukrub ayat 61. Perhatikan ya. Jadi mata tertuju ke screen, tapi telinga dengarkan omongan saya. Telinga begini. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi Yesus tahu kapan kiamat. Ini ayatnya. Terjemahan lama. Saya ulangi lagi, terjemahan lama. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Terus teman saya katakan gini dalam satu diskusi, Bapak Ngabean, Isa masih tahu kiamat itu maksudnya tanda-tandanya kiamat dia tahu. Kalau kapan kiamatnya nggak tahu. Oh Pak, kalau soal tanda-tanda mah nggak perlu Nabi, nggak perlu Rasul, nggak perlu Isa. Saya juga tahu Pak, karena tertulis di Injil tanda-tanda kiamat. Ya, tertulis. Ini mah Isa tahu. Kenapa Isa tahu kapan kiamat? Teman-teman perhatikan terjemahan baru ini. Terjemahan baru ini. Sungguh dia Isa benar-benar menyebut tanda akan datang hari kiamat. Dia tanda. Karena kiamat dimulai dengan, ini menurut Islam ya. Jadi kiamat dimulai dengan datangnya Isa Al-Masih. Masa Isa Al-Masih nggak tahu kapan datang? Orang yang mau datang. Kembali saya ajak teman-teman pakai nalar. Saya minggu lalu baru dari Padang Sidempuan. Kebanyakan orang di Sidempuan dan bahkan orang di Jakarta tidak tahu kapan saya datang ke Sidempuan. Tidak tahu. Tapi saya tahu. Kenapa? Karena saya yang datang. Saya yang datang, saya nggak tahu. Yang beli tiket saya. Kapan tuh pesawat, kapan saya pergi Sidempuan, saya tahu. Demikian juga Isa. Yang mau datang tuh Isa. Bukan nabi lain, bukan orang lain, bukan orang lain. Yang datang tuh Isa. Di kiamat. Masa dia nggak tahu? Karena ada orang bilang, Isa Al-Masih nggak tahu kapan kiamat. Karena mengutip ayat Injil. Yang mengatakan, hanya Bapa di surga. Anak tak tahu. Ya, itu anak sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus seperti kita. Yang nggak tahu. Tapi sebagai firman Allah, yang adalah tentu dia tahu. Ya, itu teman-teman kalau coba memahami pelan-pelan. Jadi ini yang saya bacakan tadi ya, ini adalah petunjuk keilahian Yesus di Quran. Yang pertama tadi dia berasal dari firman Allah. Yang kedua dia bisa mencipta. Yang ketiga dia tahu kiamat. Itu petunjuk saja. Jadi believe it or not lah. Percaya atau tidak terserah. Nah, silakan dibaca ini. Mencatat beberapa ucapan Isa ego eimi dengan rujukan atribut-atribut yang memiliki WHWH. Ini memberi arti sangat penting dalam pernyataan sebagai inkarnasi Allah. Aku adalah aku, atau aku adalah, atau aku ada, atau akulah. Oke, terima kasih. Ini ya, ternyata ya kalau di Indonesia-nya ini, aku adalah, aku ada, aku, ya. Tapi di bahasa Yunani-nya ego eimi. Ini Yohanes paling banyak mencatat ini, Yesus ngomong sebagai ego eimi. Ya, silakan dibaca nih. Yohanes 4 ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa pengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai
terang hidup. Amin. Jadi ini teman-teman, ini Yohanes 4 ayat 2. Teman-teman mungkin tahu kisah ketika Yesus di daerah orang Samaria, jumpa dengan wanita Samaria ya. Ya, jumpa dengan orang Samaria dan Yesus mengeluarkan kata-kata ini. Karena apa? Karena demikian saya baca lengkapnya gini ya, ini Yohanes 4. Saya ini bicara tentang air hidup Yesus ya. Percakapan itu. Nah, ujungnya di sini. Si perempuan itu bertanya, ini tentang Mesias. Ini orang Samaria itu ya percaya akan ada datang penyelamat, pembebas bangsa mereka ya, akan ada. Tapi nggak tahu siapa. Maka Yesus menjawab, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini akulah dia itu ego emi. Ini ego emi ya. Ini ego emi ini digunakan juga nanti kita lihat nanti digunakan oleh apa? Oleh YHWH. Ya, oleh Yahweh. Nah, ini menariknya di sebelah kanan ya. Akulah terang. Nah, teman-teman, ini Yesus berkata akulah terang. Saya dapati dalam pembelajaran saya, ternyata 6 abad kemudian ini penyebutan Yesus terang itu dipakai oleh Allah di Quran sebagai nur. Terang itu nur. Nah, Yesus udah pakai. Jadi Yesus duluan toh. Nanti Islam baru belakangan 6 abad kemudian. Jadi Yesus terang. Itu nur. Nur terang itu. Jadi salah satu dari apa? Asmaul Husna. Salah satu dari nama-nama agung Allah. Dia nama-nama agung Allah tuh yang ada di Islam memang Asmaul Husna, ada 99 nama. Itu beberapa nama itu dipakai oleh Yesus. Bagi saya kalau kita mau rendah hati belajar, loh kok ikipie lagi? Kok iso ya gini? Jadi siapa Yesus? Kok dia? Kok gelar dia? Sebutannya dipakai 6 abad kemudian oleh sesembahannya saudara kita yang Muslim. Ya, ini berikutnya. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, masih. Jadi Yohanes itu teman-teman banyak kali kata-kata frasa ego emi. Banyak sekali. Nanti bolehlah mungkin kalau si Buya mau kasih komentar tambahan silahkan. Lebih mendalami ego emi ini. Nah, di sebelah kiri Yohanes 11 ayat 25 ini juga salah satu dari Asmaul Husna. Akulah kebangkitan. Kalau Asmaul Husna itu al-baits, kebangkitan dan hidup al-hayu. Jadi, dua gelar Yesus ya, dipakai 6 abad kemudian oleh sesembahannya saudara kita sebagai Asmaul Husna dipakai. Kalau Asmaul Husna duluan, kalau misalnya Islam duluan, baru Yesus ngomong, berarti Yesus yang turuti. Ini kan enggak. Yesus duluan yang ngomong, toh baru belakangan 6 abad kemudian pakai ya. Nah, berikutnya lagi ini. Nah, ini yang kita terakhir, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Ini Yesus yang ngomong ya. Tadi kan pertanyaannya, di mana Yesus ngomong bahwa dia adalah Tuhan Allah. Bahwa dia adalah Allah. Di mana? Ini Yesus yang ngomong. Tapi bahasanya beda. Aku adalah Alfa dan Omega. Saudara tahu? Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir itu nama Allah di Islam. Ya. Salah satu Asmaul Husna itu al-awal, al-akhir. Yesus sudah pakai. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang Maha Kuasa. Wahyu 1:8. Teman-teman, bagi yang Muslim mungkin, Wahyu itu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Ya, ini bisa disebut pengungkapan atau revelation ya.
Ini pernyataan wahyu Allah. Pernyataan wahyu Allah kepada Rasul Yohanes, ya. Dan Rasul Yohanes mencatatkannya. Ya. Nah, jadi ini bagi saya petunjuk bahwa Yesus itu ilahi, bukan cuma insan. Gini, Yesus satu-satunya pribadi unik di alam semesta karena apa? Dia memiliki sifat insani, atau gini, karena dia sepenuhnya insani dan sepenuhnya ilahi. Nah, kalau soal bukti insani, saya nggak usah omong lah, kita udah tahu dia makan, minum, kelihatannya. Yang saya sodorkan adalah petunjuk bukti keilahian. Nah, ada Yohanes 10 nih, ada suruh Yohanes 10 nih. Silakan dibaca. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yohanes 10 ayat 31. Terima kasih. Teman-teman, kan pertanyaannya emang di mana Yesus ngomong aku adalah Allah. Oke? Ini pertanyaan karena orang yang bertanya tidak baca Alkitab dengan rendah hati. Ya. Tapi membaca Alkitab untuk mencari kelemahan, untuk mengoreksi, untuk mengkritik. Tapi kalau membaca Alkitab dengan segala kerendahan hati akan mengerti. Ini ayat mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini aku ini Yesus, Bapa ini Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, pada waktu itu ya, memahami sepenuhnya apa makna kalimat ini. Paham? Apa buktinya? Ayat di bawahnya, ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya. Untuk saya ini bukan apa? Yesus dianggap kurang ajar. Dianggap menista agama Yahudi dan menyamakan diri dengan Allahnya Yahudi. Jadi ini bukan sesuatu yang susah dimengerti. Ya, ini lanjut lagi ayat yang tadi juga. Silakan dibaca. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Yohanes 10 ayat 32. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Ya, jelas teman-teman ya, jelas ya. Kenapa orang Yahudi ngamuk sama Yesus? Bahkan puncaknya Yesus disalibkan. Kenapa? Orang Yahudi sepenuhnya tahu omongan Yesus. Dan memang Yesus itu kata Alkitab adalah Immanuel. Allah yang tinggal bersama-sama manusia. Immanuel. Ya. Maka ketika Yesus bertanya, kenapa kamu hendak melempari aku? Pekerjaan apa yang telah aku lakukan? Jawab orang Yahudi, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan, perhatikan saudara, melainkan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Sekalipun engkau hanya seorang manusia saja. Jadi orang Yahudi pun memahami Yesus hanya manusia biasa. Ya. Sama seperti saudara kita Muslim. Hanya manusia biasa. Tapi faktanya adalah tadi kita lihat. Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia sama seperti kita. Tapi siapa dia? Dia adalah firman Allah. Yang berkenan inkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Makanya gelarnya adalah Immanuel. Jadi teman-teman, penyalipan Yesus adalah puncak mengamuknya orang Yahudi kepada seorang orang Yahudi, anak orang sederhana, namanya Isa Masih, karena sudah menyamakan diri dengan Allah. Jadi pertanyaannya nggak penting lagi. Ya.
Di mana Yesus mengatakan dia itu Allah atau itu Tuhan? Di mana? Di sepanjang kitab suci. Di sepanjang kitab suci, atau lebih spesifik di semua 4 kitab Injil. Yesus mau bahwa dia adalah Allah. Yesus mau. Yesus mau bahwa orang-orang mengenal bahwa dia adalah Allah. Maka Yesus ngomong, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Ngapain lagi tanya Bapa? Jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Aku dan Bapa sama. Memang kita sepenuhnya tidak mengerti sepenuhnya lah bagaimana ini perhubungan ini, tapi kita memahami sebatas yang Allah nyatakan dalam firman tertulis. Sebatas yang Allah nyatakan dalam kitab suci. Teman-teman tahu ya, Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah puncak pewahyuan Allah tentang dirinya. Jadi Allah mewahyukan dirinya, puncak itu Yesus. Jadi maksudnya kalau ingin mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, kenalah Yesus. Kita bersyukur Allah berkenan. Allah yang tak terhampiri. Saya ulangi, Allah yang tak terhampiri. Berkenan menghampiri kita dengan jalan berinkarnasi. Firman-Nya jadi manusia. Ya. Ini pertanyaan Yesus. Silakan dibaca. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Yohanes 2 ayat 36. Oke, terima kasih. Saya pikir udah habis ya. Itu saja. Ya. Jadi anak Allah, ya Allah. Ya. Anak sapi, ya sapi. Anak kuda, ya kuda. Jadi teman-teman, itulah pembelajaran kita malam ini. Boleh setuju, boleh nggak setuju, ya. Kita bukan bicara keyakinan. Kalau keyakinan nggak bisa dibahas. Orang wes yakin mau bilang apa? Kita ini belajar. Kami dari personal umat Allah ada menemukan sesuatu yang kami bagikan, siapa tahu berkenan untuk menolong teman-teman sekalian untuk memahami bahwa Isa Al-Masih bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar nabi biasa, tapi dia adalah ilahinas, malikinas. Dia adalah manusia ilahi, ya. Dia itu adalah sesuai dengan pemaparan Injil. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah. Dalam pemahaman Injil, firman Allah adalah Allah. Nah, Allah berkenan nujul ke dunia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya. Untuk apa? Mengerjakan karya penyelamatan manusia berdosa. Dan puji Tuhan, kerja penyelamatan manusia berdosa sudah sukses dilakukan dengan cara yang tidak dipahami dunia. Karena kalau cara dunia, orang Yahudi berpikir kalau jadi pemenang itu ya harus mengalahkan penjajah, basmi semua manusia yang jahat, basmi Roma. Tapi Yesus malah disalibkan sama orang Roma. Demikian teman-teman, pembelajaran kita malam ini. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurang pas. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan ya, menambahkan. Kalau ada yang mau bertanya juga silahkan. Ada yang nggak setuju juga silahkan. Kita satu keluarga, kita baik-baik aja. Namanya belajar ya. Namanya belajar. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Tigor. Amin. Terima Baik, kasih. terima kasih kepada Bapak Ucok Panggabean yang telah memaparkan dengan baik mengenai di mana Isa mengatakan dirinya Tuhan. Jadi kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, bisa dengan angkat tangan atau melalui chatroom. Jadi waktu masih tersedia sekitar 40 menit. Jadi kita akan akhiri jam 9 lewat 10 menit karena kita memulai lewat 10 menit.
Sambil menunggu, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Akapela Voice of Prophecy ya. Judulnya adalah Tuhan Batu Karang Kita. Jadi sambil menunggu pertanyaan, kita mendengarkan lagu spesial dari Akapela. Kita pelindung dalam bahaya, meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Oh Yesus batu karang kelepasan, kelepasan, kelepasan. Oh Yesus batu karang kelepasan, pelindung dalam bahaya. Oh batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. The Lord in Him we hide, a shelter in a time of storm. Secure wherever we'll be tied, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, your refuge deep, a shelter in the time of storm. Be thou our help wherever need, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, foolish and the burning sand, faithful die for a pilgrim's land, a shelter in a time of storm. Mighty rock, cooling shade, faithful guide, a shelter in a time of storm. Amin. Pernahkah Anda mengalami hal yang sama? Lagi sholat tiba-tiba kerjaan itu. Amin. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa di chat dan sudah ada yang raise hand. Kita beri kesempatan kepada Bapak Pahar untuk memberikan pertanyaan. Ya, selamat malam Silakan, Pak Tigor, selamat malam. Selamat malam. Saya sebagai penanya wajib nih, kalau ada Pak Ucok, ada Pak Tigor. Ya, nggak apa-apa, Pak. Begini. Kan tadi katanya boleh berbeda pendapat. Begini, pendapat saya adalah pada Yesus itu dia mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata berbuat apa-apa atas diriku. Hanya karena Allah dia. Jadi semua perkataan yang Yesus keluar dari mulut Yesus, menurut saya itu bukan mengenai Yesus, mengenai Allah Bapa. Satu, misalnya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran, tiada seorang pun dapat sampai kepada Bapa. Maka saya berpendapat Yesus hanya menunjukkan jalan,
untuk sampai kepada Bapa. Tapi bukan Yesus sendiri sebagai Bapa gitu loh. Misalnya aku menunjukkan jalan ke istana. Yesus menunjukkan jalan, tapi dia bukan istana gitu loh, ya. Kan boleh berbeda pendapat kan. Kemudian saya juga ditanya saya selalu ikut grup Advent nih, di grup yang agama satu lagi. Menurut Pak Fahar apa? Kalau dibilang aku dan Allah adalah satu. Saya bilang gampang, itu sama dengan Menseknek dengan presiden. Menseknek bilang aku dan presiden satu. Tapi dalam hal kasih perintah, presiden beda, Menseknek beda. Jadi itu saya masih menunggu dari dulu. Puluhan tahun saya menunggu. Ada yang bisa meyakinkan saya Yesus Tuhan. Ternyata misalkan belum juga tuh. Jadi gitu aja. Beda pendapat, tapi kita nggak usah ribut kan. Terima kasih Pak Tigor. Baik, terima kasih Pak Pahar. Jadi kita sangat salut Bapak Pahar ini seorang Muslim tapi suka belajar Alkitab. Jadi kita harus hargai keinginannya itu dalam belajar Alkitab. Jadi kesempatan ini sangat baik. Jadi kita bisa berkomunikasi untuk saling memahami atas perbedaan yang ada ya. Silakan Pak Ucok untuk memberikan paparannya. Oke, terima kasih. Halo Mas Pahar, kabar Ya, baik? halo. Ya, Baik. senang Saya nggak batuk-batuk. saya kurang sehat sebetulnya, mungkin kecapean dari Sidimpuan, terus banyak bepergian di seputar Jakarta ini. Orang itu kurang olahraga dan vitamin C. Iya, itu ya kalau nggak pergi olahraga ini ya terlalu semangat 45, lupa umur udah menuju 80. Aduh. Jadi makasih pertanyaan itu benar, yang diomong tuh betul. Ya, Yesus itu bukan Bapa, dia itu jalan kepada Bapa, betul pemahaman. Jadi akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Jadi tadi kan jalan ke istana Yesus bukan istananya, itu betul. Ya, makasih banyak, itu betul. Ya. Nah kalau statement mengatakan aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu menyatakan itulah aku dan Bapa satu, itu untuk menyatakan itu. Bahwa yang diomong oleh Yesus itu semuanya ya dari Bapa. Gitu loh. Kalau mau pendeta Dr. Tarmidi mau tambahkan, atau pendeta Dr. Sibuya mau tambahkan, monggo, atau Mas Palmer mau tambahkan, monggo ya. Jadi kita senang ada Mas Pahar, walaupun suka nggak suka nggak sepakat, tapi saya senang. Ya ini Mas Tigor, ini pendeta Sibuya sudah buka kamera dan sudah buka suara, mungkin mau Ya, bicara. Silakan pendeta. boleh juga lah. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abang Ucok tadi bagi saya sudah cukup jelas. Tapi ini yang saya mau sampaikan ke Pak Pahar ini ya. Jadi kita tidak heran, bukan hanya orang Muslim yang tidak kenal Yesus. Kalau kita jujur, dari sejak Yesus datang ke dunia ini, dia katakan, ayatnya jelas, Yohanes 1 ayat 10. Apa kata Yesus? Apa kata Injil? Ia datang ke dunia. Dunia diciptakan oleh Yesus, tapi dunia tidak mengenal dia. Jadi itu makanya kita ya berusaha untuk memperkenalkan Yesus itu. Jadi orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Orang Muslim tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Dan bukan hanya itu, orang Kristen juga mungkin tidak mengenal Yesus. Saya terus terang, walaupun ada orang yang mengaku mengenal Yesus, pengikut Yesus, Kristen artinya kan pengikut Kristus, the follower of Christ. Tapi saya bisa katakan berbeda Kristus yang dia ikuti dengan yang saya ikuti. Ya, Kristus yang saya ikuti itu yang menyucikan hari Sabat, yang tidak memakan daging haram. Tapi mungkin Kristus Yesus yang diikuti orang lain sana beda. Jadi banyak sekali yang tidak mengenal Yesus ini. Ya, jadi kita tidak heran
Dan juga kalau kita lihat di konteks perjanjian lama, itu ada disebut manna. Manna itu artinya, itu bahasa Ibrani itu. Ketika mereka menemukan butiran-butiran pagi itu, orang Ibrani itu, Israel, mengambilnya, lalu berkata dalam bahasa Ibrani, manhu. Itu, manhu. Jadi dari situ kata manna, manna itu di bahasa Kanaan, manna artinya apakah ini? Apakah? Itu artinya manna. Jadi manna artinya apakah? Lalu manna ini diartikan, dihubungkan kepada Yesus di Yohanes pasal 6. Jadi Yesus itu adalah manna. Manna artinya apakah? Makanya sampai sekarang Yesus itu adalah apakah? Jadi bagi banyak orang, jutaan orang, miliaran orang, Yesus itu apakah? Jadi sampai sekarang Yesus itu tetap mana? Tetap dipertanyakan. Tetapi ya saya tertarik juga tadi pendahuluan dari Bang Ucok, hanya orang yang rendah hati yang bisa mengenal Yesus. Itu saya sangat setuju ini. Jadi kita rendah hati, kita belajar pelan-pelan. Saya juga belajar, kalau kita jujur, belajar dari Al-Quran, jelas petunjuk bahwa Yesus itu ya ada Allah. Kenapa? Satu, tadi belum diterangkan oleh Bang Ucok ini, saya begini berpikirnya. Orang kita Muslim hanya memandang Yesus itu satu sifat, satu nature. Yesus memiliki dua nature, human nature dan divine nature. Dan itu kita temukan di Alkitab dengan jelas. Salah satu bukti, kalau Yesus itu hanya manusia biasa, pengertian manusia biasa ialah bapaknya manusia, ibunya manusia. Kita semua yang ada di Zoom ini adalah manusia biasa. Bapak kita manusia, ibu kita manusia. Tapi kalau kita samakan kita dengan Yesus, Yesus itu ibunya manusia, bapaknya. Ini juga ini. Jadi nggak jujur kita mengatakan Yesus itu manusia biasa. Bapaknya nggak pernah disebut manusia. Dia hanya ibunya. Jadi janganlah kita terburu-buru menjudge Yesus itu manusia biasa. Tentu dia memiliki sifat kealahannya, ya, yang tidak kita miliki. Dan yang berikut, kalau kita ke Injil, jelas dikatakan ketika kalau kita baca di dalam Matius pasal yang keempat, di ayat yang ke-9, iblis katakan kepada Yesus, "Kuberikan kepadamu dunia ini, asal kau mau menyembah aku." Yesus katakan, "Sembahlah Allah." Ini hanya Allah, kepada Allah kita berbakti. Jadi Yesus tahu bahwa Allah itu yang patut disembah, bukan manusia. Tetapi sekian banyak orang menyembah Yesus, Yesus tidak pernah menolak. Jangan sembah aku, sembah Allah. Tidak pernah. Orang kusta menyembah Yesus. Dan orang Kristen semua menyembah Yesus. Jadi ini ada pertaruhan di sini. Kenapa Yesus disembah? Karena dia Allah. Kalau Yesus bukan Allah, maka semua orang Kristen yang menyembah Yesus adalah jadi kafir. Ini taruhannya. Karena menyembah yang bukan Allah, dia adalah kafir. Saya terlalu vulgar saya mengatakan ada 2 miliar lebih manusia di dunia ini yang menyembah Yesus, yang mengakui dia sebagai Allah. Saya itu dulu, jadi sampai habis pun kita berdarah-darah, tidak akan semua orang mengenal siapa Yesus. Karena dia adalah manna. Manna itu digambarkan Yesus. Dan Alkitab, firman Tuhan itu digambarkan manna. Dan Alkitab ini pun sampai sekarang, dia adalah apakah? Jadi manna itu artinya apakah? Jadi manna itu bukan nama begitu saja itu. Ada punya arti. Manna artinya apakah? Jadi Yesus itu apakah? Alkitab itu apakah? Bagi semua manusia sampai sekarang ini. Jadi orang yang menyelidiki Alkitab dengan rendah hati, dia akan menemukan Yesus itu adalah Allah. Itu aja dari saya, Pak Ustaz. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih
Saya ada kendala di sini mati lampu, jadi saya pakai HP ya. Jadi untungnya di jalan masih hidup lampunya ya. Jadi saya coba baca di chat room pertanyaan apa yang ada. Lebih banyak penjelasan ya, penjelasan tambahan. Ada pertanyaan dari Bapak Edo Cerbak, Isa putra Maryam atau putra Allah. Nah, kalau di Alkitab kan kebanyakan sebagai anak Allah. Kalau di Al-Quran, putra Maryam. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Ucok. Makasih. Ini Isa putra Allah juga bukan sepenuhnya Isa putra Maryam bukan sepenuhnya putra Maryam ya. Karena ini Isa itu adalah hasil inkarnasi. Tak ada bagian dari tubuh Maria yang menjadi bagian Yesus, tidak ada. Secara genetik tidak ada. Ya, karena ini inkarnasi. Hanya lahir sebagai manusia, tapi tidak ada ngaruhnya. Karena kalau ada bagian dari tubuh Maria ikut ke Yesus, berarti Yesus ikut jadi berdosa. Nah, Yesus disapa suci. Di Quran disapa suci, di Injil disapa suci. Kenapa? Karena memang itu inkarnasi dari Allah. Karena manusia sudah berdosa. Kita manusia semua berdosa karena bapaknya berdosa, emaknya berdosa. Bagaimana suci? Memang bayi suci dari dosa perbuatan. Tapi sudah ada nyicur dosa, sudah ada di dalam bayi. Makanya bayi tak perlu diajari berdosa. Pasti akan berdosa. Nggak usah diajari. Ya, dia akan berdosa, makin berumur makin berdosa. Nah, penyebutan Yesus anak Maria, putra Maryam itu sebutan Quran untuk Yesus. Ya itu nggak salah. Isa Ibnu Maryam. Tidak ada orang di Alkitab disebut dengan nama emaknya, nggak ada. Kita disebut dengan nama bapaknya. Yesus. Ini pengakuan Quran, jujur. Tidak disebut Yesus bin Yusuf. Tapi Ibnu Maryam. Karena itu hanya bapak-bapakan saja. Ya, bukan bapak biologis, Yusuf itu. Jadi ini juga sebenarnya bukan mama biologis juga Maria juga, karena ini inkarnasi, teman-teman. Maksudnya ini inkarnasi ya. Begitu. Nah, itu anak Allah itu benar juga, bukan dalam pengertian biologis. Nah, saudara kita muslim mati-matian sampai ada ayatnya. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Tuhan tak beranak, tak diperanakan, dan seterusnya. Ya. Teman-teman muslim suka menunjukkan ayat ini ke kita. Ayat ini bukan ke kita, ini ke Arab Quraisy kafir, bukan ke kita ya. Kenapa? Yesus bukan dalam pengertian anak biologis Allah, bukan. Itu anak analogis, anak ibarat. Penyebutan disebut anak. Memang Alkitab disebut gitu. Makanya orang Kristen tidak menafsir Alkitab sebetulnya. Menerima apa adanya. Ketika disebut anak Allah, ya anak Allah gitu. Nggak ditafsir macam-macam. Walaupun seperti tak masuk di akal, masa Allah beranak? Seperti itu. Tapi kita bersyukur, ternyata bukan cuma ada istilah anak Allah, ada juga anak kunci. Emang kunci beranak? Anak tangga, emang tangga beranak? Penyebutan. Begitu Mas Tigor ya. Gitu pendeta. Ini pendeta Pak Edo Takerbak ini pendeta dari Papua, daerah misi Papua. Gitu pendeta ya. Halo Mas Kris, ini Mas Kris Ginting ya? Mas Kris Ginting, iya kah? Saya baru jumpa di Sidimpuan dengan Mas Kris Ginting nih. Kalau nggak salah saya undang. Terima kasih Mas Kris sudah hadir. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak, maaf ya, saya harus scroll dulu karena mesti pindah-pindah. Bapak Jeb Sogo, jika Isa adalah Allah, kenapa dalam Alkitab Yesus mengatakan dia tidak tahu kapan hari kiamat? Silakan Pak Ucok. Ya, ini ada ayatnya kan, hanya Bapa yang tahu, anak tak tahu, malaikat tak tahu. Ya ini Yesus sebagai anak, sebagai manusia ya. Dia kan Yesusnya manusia, sebagai manusia dia nggak tahu. Kalau sebagai Allah nggak mungkin nggak tahu. Orang dia mau datang juga, ya. Ini sebagai manusia.
Itu aja, Mas Jeff Sogo. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan, Silakan. Yesus mengetahui setelah dia diberi kuasa di bumi dan di surga ya, waktu kembali kepada Allah ya. Jadi dia pada poin itu dia maha tahu. Dan dia akan kembali sebagai manusia dengan kemuliaan Allah. Jadi waktu jadi manusia dia nggak tahu. Jadi dalam kemanusiaannya tidak tahu. Jadi kalau Yesus saat ini ya mengetahui kapan itu kiamat. Jadi itu yang bisa saya tambahkan ya. Jadi Amin. waktu dia sebagai manusia dia memang tidak tahu ya, dia lapar, dia bisa menangis, sedih, tersinggung, marah. Baik, pertanyaan selanjutnya saya coba scroll dari Bontang Iyut Soleka Paidi. Pertanyaannya, apa maksudnya dengan Isa alaihi assalam? Terima kasih untuk jawabannya. Jadi di Islam itu semua nabi dikasih gelar AS ya. Hanya Muhammad yang SAW. Hanya Muhammad yang SAW itu gelar di Islam. Bagi Islam kita nggak nyebut itu alaihi salam ya. Ya damai sejahtera gitu ya. Begitu aja. Jadi sebutan Islam itu ya untuk para nabi, bukan cuma Yesus, semua nabi disapa dengan AS alaihi salam. Baik, cukup jelas ya. Pertanyaan selanjutnya, saya coba scroll ke atas. Kosong. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin bisa ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Mohon izin, Pak. Mohon Ya, izin. Ya, silakan Pak John, silakan. Ya. Jadi memang ini kan kita bukan berbeda itu, tapi ya kita sama-sama lah istilahnya. Cuma Amin. saya tahu bahwa kalau menurut saya Yesus itu sudah tahu kapan mau kiamat. Betul. Dia datang untuk kedua kalinya ke dunia ini, berarti sudah kiamat itu. Dia sudah tahu karena ada di ayat di Alkitab. Coba dibuka di mana ya? Di Matius atau Markus ya. Dia kan selalu bilang pada murid-muridnya, berjaga-jagalah selalu. Karena pencuri itu tidak akan datang kalau kalau ada yang mengetahuinya. Jadi Yesus itu sudah tahu bahwa kapan dia mau datang, makanya dia suruh murid-muridnya itu harus berjaga-jaga, siap-siap. Dalam hal ini keimanan kita itu harus kuat. Ya, kita persenjatai iman kita tuh. Itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak John. Baik, terima kasih. Bagaimana ada pemahaman yang lain dari teman-teman bisa memberikan masukan? Ada sedikit nambahin ya. Silakan Mas Palmer. Ya, Pak John tadi udah betul itu yang disampaikan Pak John. Jadi sebenarnya memang Yesus itu dia yang setara dengan Allah, rela mengosongkan dirinya. Itu Filipi 2 ayat 5-9 ya. Jadi rela itu artinya dia memang siap untuk hanya sebagai manusia apa adanya, bisa mati, sakit, lapar, dan haus. Tetapi sesungguhnya sebagai yang dari Allah, apalagi dia membawa apa yang disampaikan Allah, dia firman Allah, dia punya kapasitas dan otoritas. Sejak kapan dia punya kapasitas dan otoritas? Sebenarnya dia at any time dulu itu juga punya kapasitas itu. Hanya dia merendahkan hati, merendahkan diri. Dia tidak coba untuk menunjukkan dia Allah seperti yang kita pahami seperti sekarang ini. Pada waktu dia membuat mujizat ayat yang pertama itu apa ya? Air jadi anggur ya. Nggak ada manusia yang bisa buat seperti itu kecuali ilahi. Dan dia udah punya otoritas itu, punya kapasitas itu. Bahkan rentetan peristiwa yang ilahiyat punya kapasitas
otoritas. Itu dia lakukan. Dari menaklukkan alam gitu ya, gelombang, kemudian mengusir setan, apalagi itu memperbaiki mata orang yang buta sejak lahir, semua dia buat, dia ciptakan sempurna organ tubuh. Semua yang dilakukan itu adalah otoritas ilahi, kapasitas ilahi. Jadi kalau Lai Ucok tadi bilang minta izin, itu mungkin istilah abad kemudian mengatakan Yesus minta izin atau diizinkan Allah. Padahal dia initially dia memang punya kuasa itu. Nah, tetapi pada waktu soal masalah hari kiamat ini, dia kan memposisikan diri dia sebagai manusia. Yang manusia itu nggak tahu. Tapi bukan dia berarti nggak bisa tahu. Karena dia juga ilahi kok, Allah di dalam dia dalam Allah. Apa ini disampaikan? Nah, paling penting sebenarnya buat kita manusia adalah tidak soal tahu tanggalnya. Karena apa? Kalau misalnya kita tahu tanggalnya, kedatangan Yesus itu, kiamat itu nanti tanggal 1 Januari, maka saya baru bertobat nanti tanggal 29 Desember. Itu bahaya. Nah, mending nggak usah tahu gitu loh. Tapi dia punya pengetahuan itu. Hanya manusia, dia harus mengakui, wah, manusia, tidak ada manusia yang tahu. Itu intinya. Bahkan kalau Isa tahu hari kiamat, siapa Isa? Nah, ini justru pertanyaan. Itu aja tambahan dari saya. Makasih Mas Palmer. Mas Tigor, ini ada pertanyaan nih satu di chat box. Ya, ada pertanyaan, ini sering dipertanyakan juga dari Bapak Ebin. Ya. Benarkah Isa dalam Quran berbeda dengan Isa dalam Alkitab? Ini Pak Ebin dari Sabah. Ya. Oke. Kalau ada yang salah, mengapa beberapa ayat dalam Quran ada yang sama dengan Alkitab? Apakah ini cuplikan saja? Ya, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan klasik juga ya. Ini orang Islam, orang Kristen sama. Orang Islam ada yang menerima bahwa Isa itu memang Yesus. Jadi Isa di Quran itu sama dengan Yesus di Injil. Orang Islam. Ada juga orang Islam yang menolak. Isa di Quran beda dengan Yesus di Injil. Nah, orang Kristen sama juga. Ada yang menerima Isa di Quran sama dengan Yesus di Injil. Tapi ada juga Kristen yang menolak. Isa di Quran bukan Yesus di Injil. Nah, sekarang saya kasih jawabannya. Jawabannya begini. Yang dimaksudkan Isa di Quran adalah Yesus yang di Injil. Saya ulangi, yang dimaksudkan Isa di Quran adalah Yesus yang di Injil. Kok ceritanya beda? Wajar berbeda karena penulisnya beda. Yang satu yang nulis murid Yesus, orang Yahudi, hidup bareng dengan Yesus, hidup sejaman dengan Yesus. Tapi yang Quran yang nulis siapa? Orang Arab, nggak kenal Yesus, hidupnya di tanah Arab, Yesus di Palestina, beda kemaban. Jadi secara nalar, secara logika, tentu tulisan di Injil lebih bisa dipercaya secara nalar ya, nggak usah bicara firman Tuhan dulu. Macam gini, ini Brother Ebin dari Sabah menulis buku tentang Danau Toba. Danau Toba ternyata itu adalah padang gersang. Ada di sini orang Batak siapa? Pendeta Hemat Subuya. Dia menulis, Pak Hemat Subuya ini menulis, Danau Toba adalah danau yang indah, danau air tawar dengan banyak ikannya. Setelah menulis, Pak Hemat meninggal, Pak Ebin meninggal. Ebin, oke? Tulisannya sama tentang Danau Toba, isinya beda. Nah, tulisan kalian berdua nih sampailah ke kita, ke kami. Kami bingung. Danau Toba ini apa sih? Apakah padang gersang atau danau yang indah? Kita bingung. Brother Ebin, cek di Google lah. Kita googling, cek Google. Siapa Hemat Subuya? Oh, Hemat Subuya rupanya orang Batak. Kampungnya di pinggir Danau Toba. Siapa Ebin? Oh, orang Sabah. Tak pernah ke Sumatera. So, dari mana Ebin tahu tentang Danau Toba? Jadi, tulisan siapa yang bisa dipercaya tentang Danau Toba? Apakah
Pak Hemat Suboya atau Pak Ebin? Tulisan siapa, Mas Ebin? Tulisan Mas Pak Hemat lah, dia orang Batak. Ini secara logika aja, nggak usah bicara firman Tuhan dulu. Nah sekarang, saya dapati ada 3 jenis hubungan antara ayat Quran dan ayat Injil. 3 jenis hubungan, Mas Ebin. 1, ayat Quran mendukung ayat Injil. Saya bisa kasih contohnya. Yang kedua, ayat Quran berbeda dengan ayat Injil. Saya bisa kasih contohnya. Dan yang ketiga, ayat Quran bertentangan dengan Injil. Saya bisa kasih contohnya. Ya. Tapi kita tidak sibuk di ayat Quran yang menentang Injil. Kita belajar ayat Quran yang mendukung Injil. Karena kita mau cari yang persamaan yang baik-baik. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Brother Ebin, yang dimaksudkan Isa di Quran adalah Yesus di Injil. Sorry, soal ceritanya beda, wajar ya. Karena penulisnya beda. Itu aja. Amin, Pak. Terima kasih, brother. Kalau ada yang menambahkan silakan ya. Saya harus saya kalau terus semangat bicara batuk terus sorry. Soalan lagi, Pak. Ada Ya. soalan lagi. Ya, Ini ya. secara lisan saja. Ya, silakan. Supaya tenang. Mereka mengatakan bahwa kan Alkitab itu sudah lama berbanding Quran. Jadi Quran ini adalah buku yang Terakhir. update. Ya, update Yang ya. terakhir dan Ya. update. Dan ini membetulkan kitab-kitab yang lain. Ini secara logik masuk akal juga, Pak. Sebab mungkin juga banyak pengetahuan yang belum kita terokai waktu itu, dan di zaman dia klaimnya adalah sudah banyak yang pengertian thank you. baru. Oke. Secara logik benar kalau Quran buatan manusia dan Injil buatan manusia. Jadi kalau buku ini buatan manusia, jelas yang terakhir yang update, oke? Tapi ini kita akui sebagai firman Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih yang tidak update. Taurat update prinsipnya, semua update. Dan you tahu Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, banyak ayatnya, bukan mengoreksi, bukan menyempurnakan kitab sebelumnya. Jadi cara berpikir Islam gini ya. Pertama Taurat, lanjut ke Jabur, Mazmur, lanjut ke Injil, baru ke Quran. Itu cara berpikirnya. Jadi Quran tidak berdiri sendiri. Dia kelanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Ini pemahaman Islam. Tapi tak boleh diklaim Quran lebih benar. Karena apa? Karena ini karya Tuhan, semuanya bukan karya manusia. Kalau karya manusia betul. Dulu television itu black and white. Akhirnya belakangan colorful. Makin belakang lagi stereo atau apa. Gitu. Itu kan buatan manusia. Tapi kalau buatan Tuhan tidak demikian. Begitu keluar langsung yang udah sempurna. Jadi Quran tidak menyempurnakan. Jadi gini, Jabur tidak menyempurnakan Taurat. Injil tidak menyempurnakan Jabur. Dan Quran tidak menyempurnakan Injil. Begitu cara berpikirnya. Harusnya ini satu nafas harusnya. Ya. Kalau diakui sebagai kitab Allah harusnya. Ya, tapi karena udah bicara agama, Pak Ebin, ya gini agama. Maka saya nggak suka agama. Kenapa? Kalau bicara agama sudah macam-macam udah. Karena udah agama itu dibuat dari tafsir manusia tentang kitab suci, itu agama. Ya. Kita mau belajar tentang kitab sucinya, bukan agamanya. Maka maaf ya, ini bukan bicara Advent ya, yang bukan orang Kristen makan babi kenapa? Karena memang kata agama Kristen babi halal. Nah, itu. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena babi itu halal kata agama Kristen. Tapi kata kitab suci apa? Apakah babi haram atau halal kata kitab suci? Haram. Haram. Jadi kita belajar yang kitab sucinya aja. Bukan. Nah, kata agama Kristen beribadah hari Minggu. Kata agama Islam beribadah hari Jumat.
maksudnya beribadah berjemaah ya, itu kata agama. Tapi apa kata kitab sucinya? Quran menyebut-sebut Sabat. Alkitab menyebut-sebut Sabat. Jadi ini saya bilang, hari Sabat digusur oleh Islam dan digeser oleh Kristen. Kita mau di tengah aja. Jadi sama Islam digusur jadi hari Jumat, sama Kristen digeser jadi hari Minggu. Ini bukan agama ya, ini pelajaran kitab suci. Maka saya berhari Sabat bukan karena saya Advent, nggak ada urusan sama Advent. Saya mau ikut firman Tuhan. Saya tak makan babi bukan karena saya Advent, bukan, tapi karena saya mau ikut firman Tuhan. Amin. Pak Ebin, saya pernah ditanya di satu kantor besar hari Jumat siang, saya bawa acara. Di akhir acara, satu ibu yang pakai anting bertanya gini, berarti dia bukan Advent, tapi pakai anting. Pak Panggabean, saya suka tanya teman saya yang Muslim, kenapa Kristen makan babi? Bagaimana sih Pak? Kata, Bu, saya bilang, Bu, maaf ya Bu, jangan tanya agama saya apa ya Bu ya. Dan ibu pun jangan tanya pendeta, ibu pusing, karena pendeta terbagi dua. Ada yang mengharamkan babi, ada yang menghalalkan babi. Ibu pusing. Baca Alkitab, Bu. Kalau ibu, ini nasihat saya, kalau ibu masih mau makan daging, ada kerbau, ada sapi, ada domba, makanlah itu. Jangan babi, karena babi tertulis haram. Jadi kalau daging kan bisa ada yang lain. Ya, ada domba, ada sapi, ada kerbau. Ya, nggak usah makan babi, kan nggak apa-apa. Karena berisiko. Bagaimana kalau itu betul-betul haram? Binasa ibu. Kan gitu. Tapi kalau itu halal, ibu nggak salah juga. Kan makan sapi, kan gitu. Jadi Pak Ebin dari Sabah, terima kasih gabung dan nyutanya, terima kasih. Jadi kita belajar firman Tuhan, belajar kitab suci ya. Bukan agama mah masing-masing sajalah. Karena apa? Kita mau ke surga. Kalau kita mau ke surga, jangan ikut agama. Agama apapun jangan diikut kalau mau ke surga. Kalau mau ke surga ikut siapa? Ikut Tuhan yang punya surga. Bagaimana caranya ikut Tuhan? Ikut firman Tuhan yang ada di kitab suci. Jangan ini, jangan itu. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itulah ikut Tuhan. Jangan ikut agama. Agama apa aja. Tak akan membawa kita ke surga. Begitu. Amin, Pak. Ya. Thank you. Ya, terima kasih. Baik, Bagaimana terima dengan kasih. soalan kedua? Oh, apa yang kedua tuh? Ada di chat itu, di kolom. Oh. Yang mana ya? Saya cek dulu ya. Coba bacakan aja, bacakan. Tidak nampak saya. Bacakan ya. Kalau Quran itu salah, kenapa ada beberapa ayat yang sama dengan di Alkitab? Apakah itu? Apa penjelasannya? Jadi gini, kan nggak semua salah. Saya bilang tadi ada 3 jenis toh. Ada yang mendukung, ada yang berbeda, ada yang bertentangan. Oke. Kenapa ini terjadi bertentangan? Karena memang kan penulis beda. Contoh bertentangan, Yesus nggak mati, tapi di Injil Yesus mati. Bertentangan. Nah, kita ambil gini, dari Quran kita ambil sesuatu yang benar untuk menuntun kita kepada kebenaran yang sebenarnya. Jadi gini, kita belajar Injil, kita belajar Quran agar kita mengenal Yesus dengan benar. Itu aja sederhananya. Karena bukan soal agama, kita mau mengenal Yesus. Intinya adalah Yesus, Isa Al-Masih. Orang Islam mengenal Isa Al-Masih, tapi sebatas Nabi dan Rasul, kan gitu. Ya, Kristen mengenal Isa Al-Masih bukan cuma Nabi dan Rasul, tapi dia Tuhan juga. Tadi dijelaskan toh. Tadi bahkan ada pelajaran tambahan dari pendeta Dr. Siboya soal mana. Apakah? Jadi apakah? Jadi demikian ya Pak. Ini nanti yuk ikut di WA Group aja, ada diskusinya di WA Group ya. Oke Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang baik dan sudah dipaparkan juga dengan baik. Tadi saya sudah posting WA grupnya, itu sudah banyak dibahas di dalam WA group. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan bisa gabung di WA group ya. Jadi kita sudah
jam 21 jam 9 lewat. Jadi kita akan tutup saja. Kita minta Pendeta Sibuya, masih hadir kah Pendeta Sibuya untuk doa penutup? Nggak ada tempat kali ya? Atau pendeta yang lain? Ada. Oh, ada. Oh, silakan Pak Pendeta. Baiklah. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Ucok. Penjelasannya kalau bagi saya sangat mantap. Saya selalu ingin ikut bergabung karena saya mau mendapat sesuatu yang baru dari Pak Ustadz. Amin. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita berdoa ya. Ya Allah kami, ya Tuhan kami bersyukur sudah belajar bersama-sama. Kami rindu untuk mengetahui firman Tuhan yang sebenarnya. Itulah kehidupan, itulah jalan bagi kami menuju surga. Tuhan, tuntunlah pikiran kami supaya tidak disesatkan, tidak melenceng dari jalan Tuhan yang benar. Saat ini hamba-Mu, Bapak Ucok Panggabean, sudah memperkenalkan Yesus Kristus yang memiliki dua sifat, kemanusiaan dan kealahannya. Kiranya Tuhan tolong kami untuk memahami pekabaran ini dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan bila mana beristirahat. Ampunilah salah dan dosa kekurangan kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Ucok. atas doanya. Acara kita sudah selesai. 2 minggu lagi, dua Selasa lagi yang akan membawa acara itu Pendeta Daniel Sutami ya. Jadi bisa hadir 2 Selasa lagi. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa 2 Selasa lagi. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Tito. Mas Fahar, makasih Mas Fahar. Amin. Bang Winato, makasih. Thank you. Dokter Aji, makasih. Sama-sama, cepat sembuh. Pak. Pendeta Cepat Tarmiji sehat. udah lab ya. Udah ya. Itu Tadinya mau saya suruh berdoa, saya lihat namanya udah hilang. 40 tahun belum pernah tegur sapa. Udah dokter sekarang ya. Iya, udah dokter udah. Iya. Makasih Mbak Maranatha dengan Mbak Maranatha ini dari California ini ya, pakai nama Maranatha ini dari California, masih subuh-subuh di sana. Makasih Mbak Mary, Bulis Timat, makasih. Ya, mohon Pak diri Jeff dulu Sogo. saya. Ya. Oke, kita tutup ya, biar bisa istirahat. Ya, ya. Ini pas mati lampu nih, belum menyala juga. Oke, kita tutup ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Makasih. Yuk.